Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil, pemirsa Al-Furqan TV maupun pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Gimana kabar adik-adikku semuanya di pagi hari ini? Mudah-mudahan adik-adikku semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Liburan ceria. Amin Allahumma amin. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga kita semuanya adik-adik ya. Ayah bunda juga sehat, kakak, adik mungkin ya. Dan saudara-saudaraku yang lainnya pun juga sama ya. Di hari ini, di pagi yang cukup cerah adik-adik ya, di bumi Sidayu di Sidayu Gresik udaranya cukup mulai panas adik-adik ya. Meskipun masih jam 8:30 tapi rasa panasnya sudah mulai menyengat. Mungkin berbeda dengan daerah yang lain ya adik-adik ya, yang mungkin daerahnya dingin. Di Sidayu ini terkenal mungkin agak panas adik-adik ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tiba di kota Madinah setelah mengadakan perjalanan yang cukup jauh sekali ya. Perjalanan yang cukup jauh sekali itu beliau tiba di mana adik-adik? Beliau tiba di kota Madinah. Yang dulunya sebelum Rasulullah datang, kota tersebut disebut Yathrib. Nah, tatkala beliau datang di kota Madinah, beliau disambut oleh orang-orang yang sudah tiba di sana, orang-orang Mekah yang tiba di sana namanya kaum Muhajirin, dan orang-orang asli penduduk Madinah yang sudah beragama Islam, yang mereka dikenal dengan kaum Ansor, adik-adik. Ya, singkat cerita, karena nanti kita akan lanjut kepada mempersaudarakan adik-adik ya. Nah, tatkala Rasulullah tiba, itu sudah banyak orang-orang Islam, mungkin bisa dikatakan hampir seluruh rumah yang berada di kota Madinah itu sudah mendengar Islam. Ya, meskipun belum semua penduduk Madinah itu masuk ke dalam Islam. Ya, karena tatkala Rasulullah datang di kota Madinah,
kota Madinah itu terdiri dari 3 kelompok. Berapa adik-adik? 3 kelompok. Kelompok apa ya itu? Kelompok bermain? Hah? Bukan adik-adik. Jadi manusia, penduduk yang ada di kota Madinah itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin baik orang-orang yang asli penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor maupun penduduk yang datang dari Makkah yang mereka hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Jauh 400 km lebih adik-adik. Enggak naik pesawat adik-adik, enggak naik kereta api, enggak naik bis, tapi jalan kaki. Ya, kalau ada onta bisa bawa ya mungkin dibawa, tapi kalau enggak ada, kalaupun enggak bisa bawa ya mereka jalan kaki. Kenapa kok nggak bisa bawa? Ya nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang kafir sama orang-orang kafir Quraisy nggak boleh. Enak saja kalian kerja di sini, nyari harta di sini. Setelah dapat kalian bawa pergi ke Madinah. Kalau kamu mau pergi ke Madinah silahkan pergi. Tapi jangan kamu bawa harta bendamu. Tinggalkan kalau mau kamu pergi sana silahkan. Ya, tapi mereka lebih memilih agamanya adik-adik daripada harta benda. Harta benda bisa dicari nanti. Tapi kalau agamanya hilang, ya, imannya luntur, imannya hilang, nanti apa yang akan terjadi di kehidupan akhirat kelak? Kehidupan yang panjang, kehidupan yang tiada akhirnya. Ya. Nah, tatkala Rasulullah tiba di sana, kaum muslimin pun juga ada 2 kelompok adik-adik. Beliau sendiri yang menyebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an juga sama, yaitu minal muhajirin wal ansor. Ya, ada muhajirin dan ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah, ya. Orang yang ansor, apa orang yang ansor? Orang ansor itu orang yang tinggal di kota Madinah, penduduk asli Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Kenapa disebut muhajirin? Karena mereka hijrah. Kenapa disebut ansor? Ansor artinya itu menolong adik-adik. Ya, kenapa disebut ansor? Karena mereka menolong kaum muslimin yang datang ke kota Madinah. Nanti kita akan ceritakan di antara bentuk pertolongan mereka adik-adik ya, orang-orang ansor kepada orang-orang muhajirin. Tatkala datang, itu yang pertama, kelompok kaum muslimin. Yang kedua, kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin ini adalah orang-orang yang masih menyembah berhala adik-adik. Mereka menyembah berhala ya, dan belum masuk ke dalam agama Islam. Jumlah mereka nggak banyak adik-adik. Ya, tapi ada. Mereka jumlahnya nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan kaum muslimin, muhajirin dan ansor ya, banyakan mereka kaum muhajirin dan ansor. Ya, orang-orang musyrikin ini mereka tidak banyak jumlahnya. Ya, di antara pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul adik-adik. Ya, yang nanti akan menjadi tokoh munafik. Ya, yang pura-pura masuk Islam tapi di dalam hatinya menyimpan kebencian dan kedengkian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu dia, Abdullah bin Ubay bin Salul itu beberapa kali ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berhasil. Ya, itu kelompok kedua. Kelompok ketiga orang-orang Yahudi. Orang-orang apa adik-adik? Yahudi. Orang Yahudi itu ada beberapa kabilah di sana. Ada Bani Nadir, Bani Koinuko, dan apa Yahudi, apa lagi adik-adik? Khaybar ya? Atau apa? Kabilah lupa kayaknya ya. Ini yang ketiga adalah kelompok orang-orang Yahudi. Ada yang tinggal di kota Madinah, ada yang tinggal di
pinggiran kota Madinah. Ya. Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Oh, baru ingat adik-adik ya. Alhamdulillah diingatkan. Ya, itu tadi. Jadi ada 3 kelompok, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang senantiasa mengobarkan apa adik-adik? Benih-benih permusuhan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, penduduk asli kota Madinah. Nah, mereka orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah, itu mereka setelah pergi, setelah diusir dari negeri yang jauh, ya, mereka tinggal di situ sambil mencari berita akan datangnya Nabi yang diutus di akhir zaman. Ya, karena dikisahkan dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman nanti akan diturunkan, akan diutus di suatu daerah yang banyak pohon kurmanya. Nah, yang banyak pohon kurmanya itu ada di Madinah, ada di Khaybar dan seterusnya adik-adik. Di Mekah nggak ada. Ya. Ternyata tatkala mereka mengetahui Nabi tersebut, mereka tidak mau beriman. Kenapa adik-adik? Karena bukan dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel, tapi dari jalurnya siapa adik-adik? Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ya, bukan dari jalurnya Nabi Ishak, tapi Nabi Ismail adik-adik. Sehingga yang membuat mereka dengki, hasad, iri, seperti itu. Akhirnya mereka nggak mau beriman. Ya, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi adik-adik, tatkala Rasulullah Muhammad SAW tiba di sana, mereka 2 kelompok ini, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi ini, mereka tidak bisa berbuat banyak tatkala awal-awal, karena kaum muslimin itu jumlahnya semakin banyak, orang-orang Madinah sama orang-orang Makkah yang berkumpul di kota Madinah tadi, Muhajirin dan Ansor. Ya, akan tetapi mereka menyimpan permusuhan adik-adik. Ya, menyimpan permusuhan, tapi belum berani menampakkan permusuhan tersebut karena belum mengetahui kekuatan mereka semuanya. Nah, tatkala Rasul datang, beliau membangun sebuah masjid yang dikenal sampai sekarang Masjid Nabawi adik-adik ya, di sebuah daerah yang itu punya 2 anak yatim, Sahal dan Suhail. Ya adik-adik ya, masih ingat apa enggak? Beberapa pertemuan lalu kita sudah ceritakan adik-adik ya. Bahkan Rasulullah SAW tatkala membangun masjid tersebut, beliau juga ikut angkat-angkat batunya. Ini itu juga sama. Beliau bukan hanya sekedar duduk, hanya perintah sana sini enggak, tapi beliau juga ikut membangun. Dan itu adalah salah satu akhlak yang harus ditiru oleh seorang pemimpin, bukan hanya sekedar perintah saja, tapi juga ikut mengerjakannya. Kalau sekedar perintah tapi tanpa mengerjakan, nanti dia nggak tahu, ternyata setelah dikerjakan itu berat sekali. Lah aku kok tinggal perintah tok misalnya. Ya enggak gitu adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik jadi pemimpin, kalian pun juga harus gitu, bukan hanya perintah saja, tapi coba ya, ikut membantu, ikut merasakan bagaimana tugas tersebut. Ya, meskipun nggak setiap hari ya enggak ngatur. Ya namanya pemimpin juga harus mengatur gini dan seterusnya. Ya, singkat cerita, tatkala Rasulullah datang sudah selesai bangun masjid, sebenarnya adik-adik itu ada masalah sosial yang sangat besar sekali adik-adik. Masalah sosial yang sangat besar sekali tatkala orang-orang muhajirin, orang-orang Makkah yang hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Makkah, ya datang ke kota Madinah. Mereka datang nggak membawa harta yang banyak, nggak punya rumah, ya tempat tinggal nggak punya, pekerjaan
Ya, juga nggak punya. Gimana wong kerjaannya dulu di Makkah, kemudian tatkala pindah ke kota Madinah, Madinah itu untuk bertanam, ya, bercocok tanam, bertani, tani kurma dan seterusnya. Sementara di Makkah nggak ada tani kurma. Jadi mereka pun juga bingung, nggak ada pekerjaan ini itu gimana dan seterusnya. Dan itulah beberapa salah satu permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga keamanan. Itu juga masalah sosial, adik-adik, masalah yang dialami, yang dirasakan oleh semua masyarakat. Tatkala kaum muslimin sudah berkumpul jadi satu di Madinah, kaum Ansor, kaum Muhajirin dan seterusnya, keamanannya bagaimana? Nah, di sekitar situ ada orang-orang Yahudi, di sekitarnya juga ada orang-orang musyrik, ya. Dan di jauh sana, di tempat yang jauh ada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang mereka juga ingin memusuhi dan ingin menghancurkan kaum muslimin, bahkan menghancurkan Rasulullah Muhammad SAW juga. Ya. Yang ketiga adik-adik, itu ancaman dari jauh. Ya, kalau tadi ancaman mungkin dari sekitarnya orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani apa tadi adik-adik, Quraidah dan seterusnya. Ya, orang-orang musyrikin itu di sekitar Madinah saja. Nah, yang jauh dari Mekah tadi ya, itu ada beberapa permasalahan sosial sehingga Rasulullah SAW melakukan beberapa tindakan adik-adik. Nah, masalah sosial yang pertama adik-adik, masalah sosial. Kenapa disebut masalah sosial? Karena masalah tersebut dirasakan oleh semua warga, semua masyarakat. Kenapa? Karena orang-orang Muslim yang datang dari kota Makkah itu semakin hari semakin bertambah, sedikit, semakin banyak. Sementara mereka nggak punya tempat tinggal, mau ditaruh di mana? Ya, pekerjaan, harta, mereka nggak punya adik-adik. Ya, karena harta mereka ditinggal, dirampas sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Alhamdulillah. Nah, tatkala mereka datang, mereka nggak punya pekerjaan itu, setiap hari mereka butuh makan. Setiap hari, setiap saat mereka juga butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka Rasulullah Muhammad SAW selain membangun masjid yang pertama tadi ya, untuk markas perkumpulan dan persatuan seluruh kaum muslimin, menyatukan langkah, ya, tempat untuk taklim, mendengarkan kajian, sholat berjamaah, ini dan seterusnya, pusat kegiatan pokoknya pada saat itu masjid. Ya, Rasulullah juga memperkenankan beberapa sahabat yang mereka sangat miskin sekali untuk tinggal di Masjid Nabawi. Ya, di emperannya Masjid Nabawi mereka tinggal ya Pak, ya siang ya malam ya di situ, tidurnya di situ karena nggak punya rumah. Ya, karena mereka meninggalkan rumah mereka, rumahnya yang ada di Mekah nggak bisa dibawa. Berbeda dengan kura-kura adik-adik ya. Kura-kura, keong itu kemanapun rumahnya dibawa. Ya, kalau manusia nggak bisa adik-adik ya. Kesana kemari bawa rumah nggak bisa. Jadi mereka nggak punya rumah. Itu juga suatu masalah adik-adik. Ya, masalah seperti yang terjadi mungkin di negeri kita. Tatkala terjadi bencana dulu di mana ya adik-adik ya? Di Jogja, di Cianjur, bahkan yang terbaru di Bandung. Tatkala terjadi gempa, maka mereka harus mengungsi di pengungsian, di tenda-tenda begitu, ya, di tenda-tenda karena nggak ada rumah. Dan namanya tenda, namanya tempat pengungsian ya seadanya. Kalau dikatakan layak ya
mungkin ya ya dikatakan layak ya kurang layak mungkin adik-adik ya, dikatakan nggak layak ya gimana, ini nggak ada yang lain dan seterusnya, akhirnya dilayak-layakin ya dinikmati seperti itu ya. Nah, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW ya itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor ya. Yang jumlah mereka ya, saat itu ada 90 laki-laki ya. Mereka dipersaudarakan di rumahnya Anas bin Malik al-Ansari. Jumlah mereka berapa tadi? 90-an orang, 90-an laki-laki. Sebagian dari muhajirin ya, sisanya dari kaum ansor. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling membantu adik-adik ini. Perhatikan adik-adik. Kenapa kok saling membantu? Karena orang-orang muhajirin yang datang dari kota Mekah itu meninggalkan harta bendanya di sana. Bahkan mungkin keluarganya adik-adik yang istrinya masih kafir ya ditinggal. Anak-anaknya masih kafir diajak nggak mau dan seterusnya ya sudah ditinggal di sana. Ya. Akhirnya mereka, atau mungkin ada anak-anak yang sudah masuk Islam, bapak ibunya masih kafir ya harus berpisah dengan orang tuanya. Seperti itu. Di tempat yang baru, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah dan seterusnya. Maka beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, saling membantu. Ya, mungkin orang ansor punya sawah, punya kebun kurma, butuh tenaga. Nah, ini yang kaum muhajirin diajak untuk membantu kaum ansor. Nanti dapat uang sebagai upahnya, atau ketika pas panen berbagi dan seterusnya. Namanya saling membantu. Ya, saling membantu. Dan bahkan adik-adik ya, antara kaum muhajirin dan ansor yang dipersaudarakan tadi itu juga bisa saling mewarisi jika meninggal. Ya, itu di luar bagian warisan karena kekerabatan. Ya, kerabat keluarga mewarisi, tapi mereka orang ansor, orang ansor, orang muhajirin tadi yang bukan apa-apanya, hanya saudara seiman, itu juga akan mewarisi. Itu pada zaman dahulu ya, ketika awal-awal datang di kota Madinah. Nah, itu adik-adik. Jadi mereka kalau seandainya ada yang meninggal, maka yang dipersaudarakan tadi itu bisa mewarisi adik-adik. Mewarisi hartanya ya, dan seterusnya. Dan itu sampai berlaku terus sampai mungkin hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Setelah terjadi perang Badar, ya, mungkin setelah terjadi perang Badar, Allah menurunkan ayat yang menghapus mewarisi untuk selain kerabat. Ya, jadi orang muhajirin dan ansor yang disaudarakan tadi sudah nggak bisa saling mewarisi lagi. Ya, karena mungkin sudah 2 tahun berjalan itu mungkin sudah kondisinya mulai agak lumayan mungkin seperti itu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus itu, yang berhak mewarisi adalah kerabatnya sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, adik-adik yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sejak saat itulah ya, mewarisi itu tadi kembali kepada haknya kerabat masing-masing. Kalau seandainya tadi yang dipersaudarakan itu ada yang meninggal, maka di antara keduanya nggak bisa mewarisi, ya sudah putus, nggak boleh mewarisi. Kalau membantu masih bisa jalan terus, tapi tatkala waris mewarisi nggak bisa, ya sudah tidak bisa lagi. Nah, tujuan Rasulullah Muhammad SAW menyatukan kaum muhajirin dan ansor tadi adalah untuk melunturkan sifat fanatisme terhadap kelompoknya. Ya, apa itu fanatisme? Iya ya, kok muncul fanatisme tadi adik-adik ya?
Fanatisme itu berbangga-bangga diri terhadap apa adik-adik? Sukunya, bangsanya, orang-orang Quraisy yang dari Mekah mungkin bangga entah benar entah salah, pokoknya kalau sudah kelompoknya sendiri ya, yang penting kelompokku dan seterusnya, ini namanya nggak baik ya. Fanatisme yang membela kelompoknya, mengunggulkan kelompoknya sendiri, membela kelompok dan mengunggulkan kelompoknya sendiri, nggak peduli benar dan salah ya. Jadi yang benar itu adalah kita sesama muslim, kita itu bersaudara ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW tatkala datang di kota Madinah tadi, beliau itu sering menasihati para sahabat ya, kita sesama muslim itu bersaudara ya. Kalau seandainya ada satu saudara kita yang mungkin kesulitan, kita membantu. Allah akan membantu seseorang selama seorang tersebut dia juga membantu orang lain. Ya, itu Allah akan membantu kita kalau kita membantu orang lain. Nah, itu semangat yang mungkin yang sering disampaikan oleh Rasulullah, sehingga orang-orang Ansor itu juga semangat untuk membantu kaum Muhajirin. Ya, itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu juga sering disampaikan oleh Rasulullah. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, terutama kaum Muhajirin. Kenapa? Nanti Allah yang ada di langit sana akan menyayangi kalian, mengasihi dan menyayangi kalian semuanya. Ya, itu. Nah, itu mungkin sering dinasihatkan, taklim, kajian-kajian disampaikan itu, saling membantu, mengutamakan saudara dan seterusnya. Ya, itu tadi. Bahkan itu dipersaudarakan itu juga menghapus namanya apa adik-adik ya? Mungkin bisa dikatakan kelas adik-adik ya. Kelas-kelas, karena orang-orang Arab, orang-orang zaman dahulu itu mereka mengelompokkan manusia menjadi dua kelompok, yaitu merdeka dan budak. Kalau budak itu kelas bawah sendiri dan kelas bawah, bahkan mereka seperti hewan, bisa diperjualbelikan, disuruh kerja nggak digaji nggak apa, hanya dikasih makan, kasih baju mungkin ini itu ya. Nanti kalau mungkin bosen nggak semangat ya dijual bisa ya, seperti itu. Nah, yang merdeka, mereka menjadi majikannya, berhak untuk membeli, menjual ini itu terhadap budaknya tadi. Nah, tatkala Islam datang itu, tatkala tiba di kota Madinah itu dipersaudarakan, bahkan yang jadi budak bersaudarakan dengan orang yang merdeka, saling membantu, saling mewarisi. Nggak ada sifat gengsi. Oh, aku konglomerat, aku adalah orang yang mulia, aku bangsawan, kok aku dipersaudarakan sama ini? Enggak. Menghapus itu semua. Kita sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita bukan karena kekayaannya, bukan karena warna kulitnya. Kalau kulitnya putih itu mulia, kulitnya hitam rendah dan hina. Tidak demikian adik-adik. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya teman di kelas, ya, di sekolahan atau di tetangga kita berkulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit hijau, merah, misalnya gitu ya. Ya, itu memang ciptaan Allah seperti itu, macam-macam warna kulitnya, dan tidak ada yang mulia di antara mereka kecuali karena agamanya, adik-adik. Bukan berarti orang yang kulit putih itu mulia terus, ya enggak. Dia bisa rendah dan hina apabila mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkulit hitam bisa mulia, ya, bisa mulia, tinggi derajatnya kalau dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan adik-adik, ya, tatkala nanti sekali
tahun ke-8 Hijriah mungkin adik-adik ya. Ada seorang budak yang dia itu bekas budak adik-adik ya. Bekas budak berarti dia itu kelasnya kelas rendah, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kehormatan, dia bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dia bisa naik di atasnya Ka'bah dan mengumandangkan azan adik-adik. Ya. Seperti itu. Orang-orang bangsawannya kafir Quraisy, mereka marah-marah, mereka nggak terima. Apa-apaan ini? Seorang bekas budak kok berani-beraninya naik di atas Ka'bah. Itu orang kafir. Tapi kalau kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah, yang mulia itu adalah orang yang imannya tinggi kepada Allah, ilmunya tinggi, ya ketakwaannya kepada Allah adalah tinggi, maka dia yang mulia. Ya, sekaya apapun dia, kalau dia tidak mau beriman kepada Allah, maka dia termasuk kelas rendah. Nah, di antara sahabat yang dipersaudarakan adalah, nah ini adik-adik di dalam buku sejarah ya, banyak di mungkin sejarah Islam ya, itu disebutkan ada beberapa sahabat ini dipersaudarakan dengan ini dipersaudarakan dengan ini, dan seterusnya. Nah, contohnya adik-adik, Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singa Allah. Ya. Beliau termasuk orang yang mulia dari suku Quraisy. Tapi coba dipersaudarakan dengan siapa? Zaid bin Harithah. Itu mantan bekas budaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Nah, ini untuk menghapus apa tadi? Ya, kelas tadi, merasa dirinya lebih mulia, itu rendah, dan dihapus. Sama saja, karena kita sama-sama muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit ini itu dan seterusnya sama. Mau kaya, mau miskin sama. Yang berbeda adalah apa yang ada di dalam hatinya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bilal bin Rabah. Coba, ini juga mantan budak adik-adik. Mantan budak gitu. Kalau Bilal bin Rabah mungkin kalau dilihat dari warna kulitnya hitam sekali adik-adik, karena dia berasal dari Afrika. Afrika itu orang-orang Afrika ya kulitnya sangat hitam sekali adik-adik ya. Itu. Tapi beliau dipersaudarakan dengan orang yang mulia, orang tokohnya Ansor, yaitu Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman al-Khos'ami. Itu tokoh masyarakat Ansor. Berarti kalau jadi tokoh Ansor, berarti dia termasuk orang yang mulia, dimuliakan di sana. Tapi dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah, ya, seorang yang berambut keriting, kulitnya hitam legam dan seterusnya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala beliau adalah manusia yang mulia juga. Ya, karena keimanannya. Itu fisiknya saja, badannya aja seperti itu, tapi kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq kaya tatkala di Makkah, tatkala berangkat hijrah, ya hartanya kan ditinggal di sana semua. Ya, seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq sama Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Khattab dengan Itban, ada Abu Baidah ibnu Jarrah dan Sa'ad bin Mu'ad, dan masih banyak yang lain nama-namanya yang disebutkan dalam sejarah. Bahkan ada namanya Abdurrahman bin Auf bersama Sa'id bin Rabi. Ya. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang Makkah. Ya. Orang Makkah. Beliau hijrah, dulunya kaya adik-adik. Ya itu tadi, tatkala pindah ke sana, hartanya ditinggal di sana, di Mekah. Tatkala berangkat ke Mekah, beliau nggak punya apa-apa. Ya. Dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu, ya,
Sa'ad bin Rabi itu termasuk orang yang kaya. Ya, termasuk orang yang kaya. Istrinya 2. Nah, tatkala dipersaudarakan adik-adik, perhatikan ini. Tatkala dipersaudarakan Sa'ad bin Rabi, dia menawarkan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya harta sekian banyak. Nanti hartaku akan aku bagi 2, separuh untukmu dan separuh untukku. Ya, aku juga punya istri 2. Berapa istrinya tadi? 2. Nanti engkau lihat siapa istriku yang engkau senangi. Nanti aku ceraikan istriku. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, nanti silahkan kamu nikahin. Coba bayangkan adik-adik, itu persaudaraan yang sangat istimewa. Ya, harta dikasih. Itu bukan kerabat, bukan saudara, bukan apa, hanya saudara seiman adik-adik. Nah, karena saudara seiman itulah mungkin bahkan melebihi apa? Melebihi saudara kandung kadang adik-adik. Ya, itu tadi. Kalau saudara kandung, ya itu karena ikatan darah. Tapi kalau saudara seiman itu ikatan ukhuwah Islamiyah. Itu yang mungkin lebih mendalam persaudaraannya adik-adik ya. Nah, tatkala ditawari seperti itu, kalau adik-adik tawarin seperti itu gimana? Hah? Ya, itulah bedanya kita dengan mereka, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ditawarin seperti itu, Masya Allah senang sekali, ayo mana? Hartanya mana? Nah, dikumpulin gini jadi 2. Nanti aku dapat banyak, kamu juga dapat banyak. Nanti yang ini enggak. Tapi mereka, Abdurrahman bin Auf, tatkala ditawari seperti itu, jazakumullah khairan, semoga Allah memberkahi kamu. Ya, tunjukkan kepadaku mana pasar di kota ini. Ya. Beliau tidak menggunakan kesempatan tersebut, mumpung ditawari, ambil sebanyak-banyaknya. Enggak. Itu sifatnya. Nah, sifat dan sikap yang harus ditanamkan kepada para sahabat muhajirin. Rasulullah menganjurkan bersedekah, membantu, mengutamakan saudara, saling membantu dan seterusnya. Tidak beriman, ya, imannya seseorang itu tidak sempurna. Dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi saudaranya, tetangganya, ya, kelaparan. Itu imannya nggak sempurna. Kenapa kok seperti itu? Nah, ketika Rasulullah memberikan semangat kepada orang-orang muhajirin, ya, orang muhajirin diberi semangat qanaah, menerima apa adanya, ya, yang diberikan Allah dinikmati, disyukuri, ya, menerima apa yang dibagikan oleh Allah, ya, seperti itu. Dan menjauhi sifat meminta-minta, kecuali kalau terpaksa, sangat terpaksa, ya. Maka dari itu para sahabat tatkala mungkin mereka kelaparan, mereka enggak terus datang minta-minta kemana-mana, enggak, ya. Mereka bertamu, kadang mereka berjalan, ya, ke masjid atau mungkin melakukan ini itu, ya, supaya mereka mendapatkan jamuan. Mereka enggak terang-terangan meminta dan seterusnya. Seperti itu adik-adik. Nah, itu tadi tatkala Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar, beliau segera ke pasar, mungkin bekerja di pasar, ikut jualan ini itu dan seterusnya. Gak punya uang kok jualan gimana gak boleh? Ya, caranya mungkin dia bisa menjualkan barang orang lain. Ya. Ada orang lain yang punya barang, Pak, aku tak pengen jualkan ini, dari Bapak berapa, misalnya 10.000, ya sudah tak bawa ya, tak bawa, nanti tak jual, terserah harganya, terserah aku, nanti yang penting aku bayar ke Bapak 10.000 misalnya. Itu dibawa, ya, dia nggak
enggak modal harta barang enggak, tapi modal kelihayan. Lihayan itu adik-adik, kemahiran, kepintaran dalam mungkin berjual beli. Nah, akhirnya dapat untung sedikit, besoknya sedikit. Lama-lama untungnya banyak dan beberapa bulan ke depan, bulan berikutnya, ya, ternyata Abdurrahman bin Auf sudah menikah, ya, bisa menikah dengan orang setelah beberapa bulan mungkin ya dari hijrah tersebut. Dia tidak menggunakan kesempatan mengambil hartanya Sa'ad bin Rabi' sebanyak-banyaknya, enggak. Mengambil istrinya Sa'ad bin Rabi' juga enggak. Ya. Dia berusaha. Ya, bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Ya. Itu adik-adik. Nah, itu salah satu mungkin kisah dari para sahabat yang tinggal di kota Madinah pasca nanti adik-adik gak ngerti ya. Pasca itu sesudah tiba di kota Madinah, ya. Bahkan ada lagi adik-adik, ya, itu mereka disifati, mereka itu lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, ya. Nah, ini adik-adik, ini banyak sifat-sifat yang harus kita tiru, ya. Di antaranya tadi apa? Suka membantu, suka berbagi, ya. Kita kalau di sekolahan sama tetangga, sama teman dan seterusnya, kita suka membantu. Ya, sebisa mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita dan seterusnya. Ya, berbagi. Kalau kita punya jajan ya berbagi, jangan dimakan sendiri di hadapan teman-temannya cuma melongo, lihat tok sambil nelan ludah adik-adik, ya. Kasihan, kita punya jajan banyak dimakan sendiri, ya. Bahkan diiming-imingi, ngerti adik-adik, diiming-imingi. Dipamerin ke teman-temannya tok tapi nggak dibagi. Itu namanya pelit adik-adik, ya. Nah, suka berbagi. Nah, yang lain yang nggak punya juga gitu, jangan gampang minta dong, bagi dong, ya, ini itu dan seterusnya. Kesana kemari minta terus minta si A, minta si B, si C, si D dan seterusnya. Jangan, itu sikap yang nggak baik, sifat yang nggak baik, ya, itu jangan membiasakan diri untuk meminta dan seterusnya, kecuali kalau terpaksa. Ya, terpaksa baru, ya. Nah, kemudian adik-adik juga mendahulukan orang lain, ya. Bahkan dikisahkan adik-adik, kala Rasulullah kedatangan tamu di rumahnya Rasulullah juga nggak ada apa-apa adik-adik, ya. Siapa yang siap untuk menjamu tamuku? Ada. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ada siapa yang siap menjamu tamuku? Ada sahabat yang bilang, saya wahai Rasulullah, nanti akan saya bawa pulang ke rumah. Dia pun juga nggak tahu di rumah ada apa dan seterusnya, nggak tahu adik-adik. Dibawalah pulang. Tatkala dibawa pulang, dia tanya istrinya, ya, wah istriku, di rumah ada apa? Ini ada tamunya Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada makanan yang cukup untuk siapa adik-adik? Untuk anaknya saja, ya, kalau nggak salah itu ceritanya. Ya sudah, nanti kita atur. Tatkala malam datang untuk makan malam, ya, anaknya dibawa ke tempat tidur, mungkin diusahakan mungkin untuk tidur dan seterusnya. Akhirnya anak itu tidur. Nah, terus si suami istri tadi, suaminya, ya, juga mungkin satu meja, mungkin ya adik-adik kalau saatnya makan satu meja, ya, lampunya dimatikan, dihidangkan makanan, dan ini makanan dikasihkan kepada tamunya itu tok. Sementara tuan rumahnya tadi itu berpura-pura seperti makan. Ya, mungkin juga ada piringnya, mungkin ya kalau zaman sekarang ada piringnya, suara sendok, suara apa, terdengar suara sendok sambil mungkin ngobrol ini itu terdengar, pokoknya seperti orang makan. Karena tapi
lampunya mati, nggak kelihatan adik-adik. Ya. Tamunya juga nggak merasa curiga dan seterusnya. Ya sudah, dinikmati gitu saja. Ya. Setelah keesokan harinya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan memuji orang tersebut, ya, sungguh mulia, ya. Bahkan Rasulullah kok tahu Kak Bilas? Ya, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri itu sangat membutuhkan juga. Nah, itu kadang kita juga gitu adik-adik, meskipun mungkin nggak bisa 100% sama mereka adik-adik, ya. Paling tidak kita juga kalau punya bisa berbagi ya dibagi, ya, jangan pelit, ya. Punya permen 5, ada temennya cuma 1, lihat punya permen banyak, ya, kasihlah 1 gitu. Kita kan masih 4 nanti, ya, dikasih 1 itu senang sekali. Kita aja kalau dikasih senang, berarti kalau kita ngasih orang lain, orang lain juga akan senang, ya. Dan orang yang memberi itu lebih senang daripada orang yang diberi, ya. Nah, kita lanjut adik-adik. Kita lanjut, itu beberapa kisah tadi yang Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor, karena 2 kelompok ini, yang satu dari Madinah, yang satu dari Mekah. Yang dari Mekah mereka datang ke kota Madinah itu tidak bisa membawa harta benda mereka, nggak punya rumah, ini itu dan seterusnya, nggak punya, ya. Makanya perlu dipersaudarakan, saling membantu, saling melengkapi, saling menolong, ya, dan seterusnya, ya. Tuh. Nah, sekarang akibat atau mungkin adik-adik, ya, dampak persaudaraan yang Rasulullah tetapkan. Persaudaraan yang Rasulullah Muhammad SAW tetapkan tadi membuat para sahabat hidup rukun, saling tidak saling membanggakan hartanya. Aku paling kaya di kota Madinah, kalian datang miskin, ini enggak, ya. Mereka tidak saling membanggakan hartanya. Ayo kita berbagi, hartaku ya hartamu, gitu, ya. Bisa dikatakan begitu, dibagi 2 dan seterusnya. Mereka mempunyai kedudukan yang sama juga, meskipun bangsawan, satunya bekas budak, tapi bisa duduk bersama, melakukan ini itu secara bersama-sama, saling mencintai, saling membantu dan seterusnya, ya, seperti itu. Kemudian mereka juga tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa zaman jahiliyah dulu. Kalau orang-orang Quraisy, mereka suka membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kamu budak, aku majikan, dan seterusnya. Enggak. Mereka dengan dipersaudarakan tidak membeda-bedakan status sosialnya. Status sosial. Mereka tidak membeda-bedakan kedudukannya, bangsawan atau bukan, ya. Mereka hanya yang dibedakan adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan adik-adik itu Ibnu Ishaq, ya, ulama yang menulis sejarah, ya, ahli sejarah di zaman itu pernah menceritakan paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abi Thalib tadi, yang dijuluki singa Allah, itu pun meninggalkan wasiat kepada saudara beliau yang ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah tadi, ya. Wasiatnya apa? Ya, meskipun mantan budak, itu mewasiatkan, ya, mungkin dari hartanya ini itu dan seterusnya. Itu pada mantan budak, ya, itu bersaudara, rukun dan seterusnya, ya. Umar bin Khattab, ya, Bilal dan seterusnya, mereka hidup rukun damai, ya, tatkala sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah,
Mungkin sampai di sini dulu adik-adik ya. Pelajaran kita terkait dengan mempersaudarakan ya kaum muslimin. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW selain membangun masjid sebagai markas dakwah, markas itu tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk belajar ini itu dan seterusnya. Beliau juga mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansor dan Muhajirin. Nah, banyak pelajaran dari hijrahnya Rasulullah dengan persaudaraan kaum muslimin yang ada di kota Madinah tadi yang bisa kita ambil adik-adik ya. Hijrah merupakan ibadah yang sangat agung yang jelas mempunyai balasan yang sangat agung pula ya. Itu kenapa? Karena hijrah itu sangat sulit sekali, berat sekali. Bagaimana tatkala kita kemarin kisahkan ada Abu Salamah, Ummu Salamah, yang Abu Salamah ingin hijrah mengajak anak istrinya tapi nggak bisa. Keluarga istrinya nggak mengizinkan. Enak saja kamu mau hijrah, istrimu kamu bawa, itu adalah anakku, itu adalah kerabat, makanya ditarik. Si anak pun juga sama, anaknya ditarik antara keluarganya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ini anaknya ya, ini anaknya anakku, anaknya anakku. Ini anak dari kabilahku, direbut, ini anak dan seterusnya. Hanya putus tangannya, ya seperti itu rebut-rebutan. Itu betapa susahnya. Jalan panas, jauh, ya itu berat sekali. Maka dari itu mereka tatkala meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan agamanya, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa sekali. Besar pahalanya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena orang yang berhijrah ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala surga insya Allah. Nah, yang kedua, perintah Allah merupakan rahmat bagi hambanya. Tatkala mereka sudah diperintahkan untuk berhijrah, mereka melaksanakan hijrah ya, meskipun dengan berat hati, dengan berbagai macam kesulitan, tatkala itu diperintahkan dengan dijalankan dengan ikhlas perintah Allah tersebut, maka Allah akan memberikan jalan keluar ya. Dan sehingga tatkala sudah mereka tiba di kota Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, akhirnya timbullah rasa kasih sayang, hidup rukun, ini itu dan lain sebagainya. Terciptalah masyarakat yang damai, berakhlak yang baik, menjunjung tinggi persaudaraan, ya. Seperti itu adik-adik. Itu pelajaran yang bisa diambil dari hijrahnya Rasulullah, tinggal di kota Madinah, kemudian dipersaudarakannya. Dan sebenarnya masih banyak yang lain adik-adiknya. Sebenarnya masih banyak yang lain, mungkin karena terbatasnya waktu, sehingga kita harus berpisah sampai di sini dulu adik-adik ya. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah adik-adik ya. Tadi kita bersaudara. Ingat, meskipun mungkin kita berbeda adik-adik, berbeda tempat, berjauhan, tapi kita sama-sama bersaudara, saudara seiman adik-adik. Sama dengan kita, dengan orang-orang Palestina, yang mereka juga muslim, kita muslim, mereka sedang tertimpa bencana, ya, mereka sedang diserang sama Yahudi, sama Israel dan seterusnya, ya, mereka dianiaya, di itu dan seterusnya. Kita pun juga harus merasa kasihan. Kemudian kita berdoa, kalau kita punya sebagian harta kita sisihkan, ya, paling tidak kita mendoakan mereka adik-adik ya. Jangan lupa mereka saudara kita, meskipun jauh di sana. Kita nggak bisa berjumpa, kita nggak bisa bertemu, bertatap muka, tapi ingat mereka adalah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan mereka semuanya, saudara-saudara kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis adik-adik ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.